Jam 9 kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang dimana kelompok kami kebagian inovasi biogas dari limbah cair tahu. Nah, kenapa kita membawa dari limbah cair tahu? Karena kalian tahu sendiri limbah cair tahu itu sangat mencemari gitunya kan. Makanya kita diolah menjadi biogas dari limbah cair tahu. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ajeng Luna Granada 001, Daniel Hakiki 015, Ismail Lulul Ajmana 016, Indonesia Clara Sapitri 019, Reza Yusuf Mardika 021, Tazkiyah Tias Nur Rasidin 026, dan Muhammad Irsyad Firdaus 029. Selanjutnya ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Tazkiyah. Baik. Limbah cair tahu ini mengandung bahan organik yang sangat tinggi, yaitu seperti protein, karbohidrat, dan lemak yang dapat menyebabkan pencemaran air atau lingkungan dan bau yang menyengat jika tidak diolah. UMKM tahu ini menghadapi kendala menerapkan IPAL atau instalasi pengembangan air limbah karena biaya yang sangat tinggi, keterbatasan ruang, dan minimnya kemampuan teknis, sehingga limbah sering dibuang langsung ke lingkungan yang dapat mencemari lingkungan. Padahal limbah tahu ini berpotensi diubah menjadi produk yang bernilai melalui fermentasi menggunakan E4 dan menghasilkan biogas sebagai energi terbarukan dan pupuk organik cair. Berbagai penelitian juga membuktikan bahwa teknologi ini efektif, mudah diterapkan, serta dapat mengubah limbah yang awalnya menjadi masalah, kemudian diubah menjadi sumber ekonomi bagi UMKM. Adapun tujuan proyek dari inovasi ini yaitu yang ke-1, pengurangan pencemaran dan inovasi ramah lingkungan, yang kedua, konservasi limbah menjadi biogas dan VOC atau pupuk organik cair, yang ketiga yaitu perancangan dan adopsi UMKM, dan yang keempat yaitu analisis dampak dan pemberdayaan. Selanjutnya identifikasi masalah. Nah, deskripsi masalah yang ada pada kasus ini adalah limbah cair tahu di Tasikmalaya mengandung BOD atau biochemical decomposite demand dan COD chemical oxygen demand dan TSS total suspension solid yang sangat tinggi, merusak kualitas air dan menyebabkan bau menyengat. Nah, kan tadi kan sudah dikasih tahu kalau misalnya limbah tahu itu tuh dapat mencemari lingkungan. Selain itu juga limbah cair dari tahu ini dapat merusak ekosistem dari perairan. Nah, kendala utama UMKM tahu di Tasikmalaya adalah keterbatasan modal dan lahan untuk IPAL. IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah serta minimnya kemampuan teknis. Nah, untuk riset yang sudah kita cari itu yaitu limbah cair tahu memiliki potensi besar untuk dikonversi menjadi biogas. Limbah cair tahu mengandung metana atau CH4 yang dapat dihasilkan melalui proses anaerob dan diolah menjadi VOC yang bermanfaat untuk pertanian. Nah, baik, untuk penelitian dan riset, teknologi ramah lingkungan yang dipilih sistem biodigester. Sistem biodigester itu adalah suatu sistem memakai apa sih, kayak tabung 200 liter, tabung sayur gitu ya, drum plastik. Nah, terus ditutupkan anaerob, biodigester anaerob atau oksigen. Nah, diintegrasikan dengan teknologi fermentasi mikroba E4. E4 itu adalah efektif mikroorganisme. Yang pertama ada empat biji. Yang pertama bakteri fermentasi Lactobacillus, yang kedua Rhabis atau Saccharomyces, yang ketiga Actinomycetes, dan yang terakhir bakteri fotosintetik. Nah, pemilihan ini mengubah bahan organik tinggi menjadi CH4 atau metana tanpa listrik besar, biogas, dan bakteri M4, fotosintetik, Lactobacillus dan lain-lain
mempercepat penguraian serta meningkatkan kandungan hara pada pupuk organik cair. Nah, solusi ini digunakan karena yang tentunya hemat biaya dan bisa juga digunakan untuk petani atau mahasiswa yang akan mencoba penelitian. Terus juga mengintegrasikan biodigester dan fermentasi poche untuk menciptakan sistem zero waste yang ringkas, hemat biaya, dan menghasilkan 2 produk bernilai ekonomi. Nah, selanjutnya pengembangan konsep inovasi. Yang pertama tuh ide inovatifnya menciptakan pengolahan limbah ini jadi energi dan pupuk yang bernilai jual, terus hemat biaya juga. Jadi buat UMKM tuh cocok gitu karena modalnya sedikit. Terus menerapkan zero waste juga karena si limbah cair tahunya jadi biogas dan sisa cairan dari biogas ini jadi pupuk organik cair. Terus yang kedua ada proses fermentasinya. Jadi fermentasinya ini 2 tahap. Yang pertama itu anaerob buat bikin biogasnya. Jadi ini pakai starter E4 untuk menguraikan bahan organik kayak protein, karbohidrat sama lemak yang ada di limbah cair tahunya ini jadi gas metana sama karbon dioksida. Nah, gas metana ini komponen utama buat ngegantiin bahan bakar alternatifnya. Terus cairan sisa biogasnya ini difermentasi lagi pakai E4 juga dan ditambah molase atau gula merah. Jadi nanti si molasenya ini sama E4-nya ini buat memperkaya unsur hara kayak nitrogen, fosfor, karbon organik sama kalium pada pupuk organik cair. Jadi pupuknya lebih berkualitas karena kaya akan unsur haranya. Gitu. Bentar. Ini contohnya, ini yang biogas, ini yang pupuk organik cair. Mungkin untuk tahapan implementasinya kita pakai bahan-bahan yaitu drum 100 sampai 200 liter, drum plastik ya. Terus habis itu kita pakai limbah cair yang tadi, limbah tahu. Habis itu kita pakai E4 dan pakai pipa PVC, tote gas sama selang. Ya, terus dalam tahap pengisian bahan biodigesternya itu kita saring dulu limbah tahunya, terus masukin ke dalam digester sampai 60 sampai 70% dari kapasitas drumnya. Terus kita tambahin E4 sekitar 5% dari drum itu, volume drum. Habis itu ditambahin air buat menyesuaikan viskositasnya. Terus tahap yang kedua itu ada tahap fermentasi anaerob. Drum plastiknya itu ditutup. Habis itu pipa gasnya dipasang. Terus kita ngelakuin fermentasi selama 2 sampai 3 minggu dengan suhu 30 sampai 37 derajat Celcius. Terus pH-nya juga dicek, itu 6,8 sampai 7,2 dikontrol ya pH-nya. Terus yang tahap ketiganya itu setelah tahap fermentasi, biogas itu dikumpulin dalam skala yang kecil, terus pipanya selalu dicek agar nggak bocor. Setelah tahap fermentasi yang ini, ada tahap fermentasi lanjutan menjadi pupuk cair organik yaitu IOC ya. Dan pengambilan salurinya terus disaring lagi untuk memisahkan filtrat yang cair dengan yang tidaknya. Terus habis itu kita fermentasi lanjutan, yaitu dengan memasukkan E4 2-5% dan molase 1-3% untuk memperkaya nutrisinya. Habis itu kita tutup lagi, di fermentasi lagi selama 1-2 hari, selama 7-14 hari, terus dibuka tutup 1-2 kali per harinya untuk membuang gas yang berlebih. Terus setelah itu terus ada
sumber daya yang digunakan. Sumber daya itu ada pokok utama. Yang pertama ada sumber daya alat dan material, terus sumber daya manusia, sama sumber daya anggaran. Sumber daya material itu biasanya digunakan alat dan bahan yang digunakan buat bikin biogas sama pupuk organik cairnya. Buat pupuk organik cair, bahan sama alat yang digunakan itu ada botol 1,5 liter, sendok, kompor, panci, terus saringan, gunting, lakban, sama gelas. Terus buat bahannya ada limbah cair dari si tahunya, terus ada M4 sama gula merah buat fermentasi. Terus yang buat biogas ada limbah 19 liter, NaOH sebanyak 15% sama E4-nya. Terus buat alatnya ada selang, drum sebagai digester sama sama plastik. Terus ada sumber daya manusia. Yang pertama itu ada koordinator produksi. Ini itu bertugas buat ngerancang dari proses produksinya, buat ngatur keuangannya, pengeluaran keuangannya, sama buat memantau dari produksinya apakah sudah sesuai SOP atau belum. Terus yang kedua ada masyarakat lokal sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah sama masyarakat lokal ini kenapa dilibatin? Karena buat bikin si limbah dari masyarakat limbah tahu di masyarakat itu bisa diproduksi jadi bisa bernilai jual gitu. Terus ada pekerja lapangan. Pastinya pekerja lapangan mah dipakai buat ngeproduksi si biogas sama POC ini, sama ngecek dari kualitas si produknya. Terus yang terakhir ada tim marketing dan distributor. Ini itu untuk mengurus pelabelan, mengurus pengemasan ke petani atau pasar lokal, sama distributor ke toko atau platform digital. Terus ada yang ketiga ada anggaran biaya. Anggaran ini dibagi menjadi investasi awal, terus terus biaya operasional, SDM, sama cadangan risiko. Buat investasi awalnya itu buat biaya modal awal kayak buat alat bahan yang kayak gitunya. Terus SDM itu buat bayar ke si pekerjanya, kan itu yang produksi, yang cek kualitasnya kan beda-beda. Terus ada biaya operasional. Biaya operasional itu buat pembelian E4 secara berkala, buat perbaikan alat, pembersihan alat, perbaikan pipa, monitor kualitas, sama biaya pengemasan untuk produksi. Terus ada risiko cadangan. Itu tuh buat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam produksi, sama buat misalnya alatnya rusak, buat mengganti alatnya. Terus ada potensi dan dampak bagi lingkungan dan ekonominya, yaitu mengurangi pencemaran air, yaitu dengan penurunan BOD dan COD, serta mengurangi bau dan memperbaiki kesuburan tanah. Terus dalam aspek ekonominya, menghemat biaya, yaitu biogas itu sebagai pengganti LPG ya kalau udah diterapin. Terus menambah pendapatan bagi masyarakat sekitar karena memiliki nilai daya jual yang tinggi. Nah, jadi limbah cair dari produksi tahu memiliki peluang besar untuk diolah menjadi produk yang bernilai tambah, seperti biogas mini sebagai sumber energi terbarukan dan pupuk organik cair yang berguna untuk sektor pertanian. Proses fermentasi anaerob dalam biodigester berhasil mengurangi jumlah polutan dalam limbah seperti BOD, COD, dan TSS, sekaligus menghasilkan gas metana yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, limbah hasil fermentasi yang diproses kembali dapat menghasilkan pupuk organik cair dengan kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk tanaman. Nah,
rekomendasinya untuk berkelanjutan dan optimalisasi proyek ini, fokus utama harus diarahkan pada peningkatan konsistensi operasional biodigester. Nah, khususnya dalam pengaturan parameter kritis seperti pH, suhu, dan perbandingan bahan baku. Pelaku UMKM diwajibkan mengikuti pelatihan teknis yang meliputi penggunaan M4, perawatan alat, dan prosedur keselamatan gas. Selain itu juga dibutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat dari pemerintah dan lembaga pendamping untuk memfasilitasi pemasaran POC, branding, dan penyebaran teknologi ke pengrajin tahu yang lebih luas. Terakhir, lalu riset lanjutan sangat disarankan untuk meningkatkan kualitas biogas, memperkaya nutrisi POC, dan menyusun standar operasional prosedur atau SOP. Lalu bahan baku yang diadopsi, yang mudah diadopsi UMKM. Nah, mungkin presentasi dari kami, barangkali ada yang ingin bertanya. Dua. Ya, boleh. Dua. Kali dulu, boleh. Oke, saya izin bertanya kepada rekan-rekan sekalian. Kan tadi kata kalian tuh hasil dari pengolahan limbah tadi itu bisa jadi pupuk cair sama gas. Saya percaya untuk gasnya itu bisa lah, emang bisa menggantikan gas LPG. Tapi kalau untuk pupuk cair, izin bertanya mengenai perbandingan pupuk cair kimia yang dimana saat ini selalu digunakan oleh para petani, yang menurut mereka tuh mengapa mereka masih menggunakan pupuk kimia, karena kualitas dan kuantitas yang dihasilkan. Bagaimana menurut kalian mengenai perbandingan, apakah pupuk cair dari lahan tahu ini bisa menyaingi pupuk kimia yang sudah ada atau tidak? Mohon alasannya juga. Ya, ditambah dari lagi ini. Terima kasih. Terkait tersebut kalian sangat memuaskan. Paling saya ingin bertanya terkait tadi itu, berarti itu dijual atau enggak? Atau enggak? Iya. Dijual. Ya, tapi kita cuma ngasih informasi aja. Berarti kalian turun ke lapangan gitu? Enggak, cuma ngasih. Lebih ke riset. Iya. Oh, riset doang. Untuk risetnya ke siapa? Dari studi laboratorium. Paling tadi itu disebutkan juga ya bahwa yang kalian bawakan tuh memerlukan biaya. Ya, memerlukan biaya. Paling saya ingin tanya terkait apa saja sih yang kalian hadapi selama proses dari awal sampai akhir itu, kesulitannya tuh kalau misal kita jalankan tuh di mana letak ke susahannya gitu. Mungkin kalian tadi udah jelaskan, bisa dijelaskan kembali. Baik, terima kasih. Ya udah langsung aja. Nah, untuk pertanyaan Galih, apakah pupuk kimia dari limbah tahu ini bisa menyaingi pupuk kimia yang dijual di pasaran? Pupuk organik dari limbah tahu ini bisa menyaingi pupuk kimia yang dijual pada petani. Nah, kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya untuk bersaing itu kayaknya enggak, cuman dari inovasi ini bisa mengurangi limbah cair dari tahu. Terus juga walaupun kan emang pupuk kimia sama pupuk organik kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, jadi di inovasi ini harapannya itu limbah cair yang terbuang di perairan itu dapat berkurang dari adanya biogas dan pupuk organik ini. Gitu. Ya, jadi emang tujuannya sih buat apa sih, mengurangi pencemaran lingkungan sama buat pertanian berkelanjutan, jadi nggak ngerusak tanah juga kan, nggak ngerusak ekosistem juga. Kan kalau kimia kan kalau dipakai berlebihan kan dapat
merusak juga kan buat lahannya sendiri, buat tanamannya. Kalau ini lebih aman. Kalau misalnya pertanyaan Denny, tantangan yang dihadapi kalau misalnya kita itu tuh menjalankan inovasi yang ini tadi kita presentasikan, kalau misalnya menurut saya tantangannya itu paling di awal aja sih, kan buat cari bahan-bahannya kan biayanya kan cukup mahal. Cuman kan alat dan bahan itu kan diberikan cuma sekali aja ya. Jadi kalau misalnya lebih apa ya? Terus Manfaatnya itu tuh bisa dirasakan jangka panjang karena di awal dong kita cuma ngebeli alat-alat dan bahan-bahannya aja. Terus paling tantangan yang kedua tuh tentang pelatihannya juga sih. Kayak butuh orang butuh orang gitu. Apalagi kan biasanya kalau orang-orang tua tuh kadang untuk apa sih, untuk menerapkannya agak susah, apalagi ini kan pakai mikroorganisme. Terus kayak buat ngatur konsentrasi gitu ya sih, paling kesulitannya di pelatihannya aja. Cuman kalau misalkan emang udah berjalan mah ini sih, soalnya kalau misalnya pakai orang-orang yang udah berpengalaman gitu sih pasti lebih mudah. Tapi yang mendapatkan fee gak kayak kita? Hah? Gimana? Mendapatkan fee gak kita? Enggak sih, kita mau cuma buat ini lingkungan doang. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya dijual juga sama. ya pasti kan produksi pasti buat dijual. Ya. Kasih. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.